Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan, supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi ya Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Saya bacakan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar. Ini Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesuslah pokok anggur yang benar. Dan kalau dikatakan ada pokok anggur yang benar, berarti mungkin juga ada pokok anggur yang salah atau tidak benar. Dan kita bersyukur kita bagian dari pokok anggur yang benar itu. Dikatakan setiap ranting, nah itulah hidup kita. Orang-orang percaya itu seperti ranting yang dibutuhkan atau yang harus terjadi dalam ranting itu adalah menghasilkan buah. Ya, fokusnya di situ. Jadi kalau kita sebagai ranting, sekalipun kita menghasilkan daun yang lebat, tetapi kalau tidak ada buah, kita akan dipotong. Perhatikan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, mungkin berdaun lebat, ya mungkin ya kelihatannya subur, tetapi kalau tidak berbuah dikatakan dipotongnya. Dan setiap ranting padaku yang berbuah dibersihkannya. Sudah berbuah pun tetap dibersihkan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi fokus bagi kita orang percaya, tidak cukup hanya beriman, percaya saja, aktif saja, ya, aktif pelayanan, aktif ibadah. Tetapi lebih daripada itu, apakah kita sudah menghasilkan buah? Ini yang menjadi catatan penting buat kita. Kita harus menghasilkan buah. Jadi kekristenan, iman kita kalau tidak berbuah, sama juga bohong. Justru kita akan dipotongnya. Nah, berbuah pun tentunya adalah berbuah yang baik, berbuah yang optimal, berbuah yang lebat, ya, supaya Tuhan dipermuliakan melalui setiap buah yang kita hasilkan. Ya, jadi Tuhan ingin kita menghasilkan buah. Karena itu kita harus selalu nempel dengan pokok anggur. Harus terkoneksi, bukan hanya nempel ya.
Benalu juga nempel, ya, tetapi dia hanya mengambil keuntungan dari pokok. Tetapi kalau ranting itu bukan hanya nempel, tetapi dia tumbuh di sana bagian dari pokok anggur itu sendiri. Nah, jadi hidup kita itu menjadi satu bagian dengan Tuhan. Artinya kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Sehingga kita akan mendapatkan selalu kebutuhan dari ranting itu. Ya, kalau tanaman itu ya, ranting itu akan disuplai ya bahan-bahan makanan atau yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu untuk ranting itu supaya bertumbuh ya dari pokok. Nah, tetapi kalau ranting itu sudah sekian lama tetapi tidak menghasilkan buah, hati-hati, akan dipotong ya. Kelanjutannya setelah dipotong apa? Nanti akan dikumpulkan orang dan dibakar. Ya, jadi tidak jaminan kalau sudah memakai cap atau mengklaim dirinya sebagai orang percaya, tetapi kalau tidak menghasilkan buah tetap akan dipotong. Ya, tidak jaminan ya sudah jadi orang Kristen yang pasti masuk surga, enggak gitu juga. Perhatikan, ada buahnya enggak hidup kita. Ya, buah itu adalah sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup kita. Melalui buah itulah ya hidup kita disukai orang lain. Melalui hidup itu hidup kita, melalui perbuatan kita, hidup kita ini ya akan disukai Tuhan juga. Ya, Bapa sang pengusahanya akan melihat buah itu. Ya, ketika menghasilkan buah tentu akan disayang Tuhan. Nah, tetapi kalau buahnya kurang baik, ya hati-hati ya, akan dibersihkan rantingnya. Ya, kalau buahnya kok sedikit ya akan dibersihkan. Jadi sudah menghasilkan buah pun tetap dibersihkan. Dibersihkan diapakan? Bukan dicuci, Saudara. Ya, kalau tanaman, kalau lihat pohon anggur, bagi yang tahu ya, kalau habis berbuah selesai itu dibersihkan, itu dipotong juga, ya, dibuang bagian-bagian yang tidak perlu. Sehingga apa? Pada waktunya nanti akan bisa menghasilkan buah yang lebih banyak dan lebih baik. Mari jemaat dikasih Tuhan, jadilah orang percaya yang hidupnya disukai orang, hidupnya jadi berkat buat orang lain, ya, hidup yang menghasilkan buah, sehingga melalui buah yang kita hasilkan nama Tuhan dipermuliakan. Melalui buah yang kita hasilkan orang lain juga akhirnya boleh mengenal akan Tuhan. Jadikan hidup kita berarti dan Tuhan disukakan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan kami diajar oleh firman-Mu untuk menjadi ranting yang menghasilkan buah. Dan bukan hanya menghasilkan, tapi buah yang terbaik, buah yang lebat. Dan kami tahu Tuhan itu hanya bisa terjadi ketika kami terus terhubung. Kami tidak terpisahkan dari pokok anggur. Ketika kami selalu tinggal di dalam Engkau, maka kami akan bisa menghasilkan buah. Biarlah Tuhan yang menolong kami, sehingga hidup kami ini Tuhan memberikan buah yang baik dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan orang-orang sekeliling kami pun boleh melihat akan buah itu dan memuliakan Engkau juga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Dijauhkan dari kami segala celaka dan mara bahaya. Biarlah damai, sejahtera dan sukacita serta berkat-berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.